Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, saya Dr. Ayu, trainer Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan tentang imunisasi dasar anak. Tujuan instruksional umum. Mahasiswa mampu melakukan imunisasi pada anak dan edukasi pada orang tua dengan benar. Tujuan instruksional khusus 1. Mahasiswa mampu mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk imunisasi dasar dengan benar. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan imunisasi yang wajib diberikan pada anak sesuai umurnya. 3. Mahasiswa mampu melakukan imunisasi wajib pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Perkenalkan, saya Dr. Ayu yang berjaga pada siang hari ini. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Dok, saya bawa anak saya untuk imunisasi. Oh, nama anak ibu siapa, Bu? Andi, Dok. Usianya berapa? 4 bulan. Menanyakan riwayat imunisasi sebelumnya, riwayat prenatal, natal, dan postnatal, riwayat gizi, riwayat tumbuh kembang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Baik, Bu, sebelum melakukan imunisasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu berkenan? Baik, Dok. Yang pertama, anak Ibu sudah imunisasi apa saja ya, Bu? Waktu lahir hepatitis 1 kali, Dok. Kemudian pernah mendapatkan pentabio 2 kali. Kemudian polionya 3 kali. Kemudian BCG-nya 1 kali, Dok. Berarti sudah lengkap sesuai usia ya, Bu? Iya, Dok. Untuk sebelumnya, apakah ada efek samping setelah diberikan imunisasi? Paling demam saja, Dok, tapi tidak terlalu tinggi. Baik, untuk saat ini, apakah masih ASI eksklusif, Bu? Masih, Dok. Andi anak keberapa ya, Bu? Anak pertama, Dok. Apakah ada riwayat keguguran? Tidak ada, Dok. Selama kehamilan, kontrol berapa kali, Bu, dan kemana? 4 kali di bidan, Dok. 2 kali di dokter kandungan. Baik, apakah ada riwayat mengkonsumsi obat-obatan? Hanya vitamin saja, Dok. Apakah ada penyulit saat hamil, Bu, seperti tensi tinggi atau gula darah tinggi? Nggak ada, Dok. Semuanya bagus. Melahirkan di mana, Bu, dan usia berapa? Di rumah sakit, Dok. Secara SC atau normal? Normal. Usia 38 minggu. Untuk pertumbuhan anak Ibu selama ini bagaimana, Bu? Sesuai, Dok. Buku KMS ya patokannya. Betul. Kalau untuk perkembangannya bagaimana, Bu? Sekarang sudah bisa tengkurap, Dok. Baik, berarti sudah sesuai usia ya, Bu? Iya, Dok. Apakah adik Andi pernah ada riwayat penyakit tertentu, Bu? Nggak ada, Dok. Kalau untuk alergi? Tidak ada. Kalau di keluarga bagaimana, Bu? Apakah ada penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi? Tidak ada, Dok. Baik. Setelah anamnesis akan dilakukan pemeriksaan vital sign dan pemeriksaan status generalis pada anak. Jika tidak ada kontraindikasi, maka akan dilakukan imunisasi. Penjelasan kepada orang tua mengenai imunisasi. 1. Penjelasan tentang tujuan atau ikhtiar, manfaat, dan risiko vaksinasi, serta risiko bila tidak dilakukan vaksinasi, disampaikan dengan empati. 2. Bukan dengan cara menghakimi atau non-judgment approach. Yang ketiga, gunakan istilah awam dan sederhana. Baik, Bu, karena anak Ibu usianya 4 bulan, kemudian dari anamnesis dan pemeriksaan fisik tidak ada kontraindikasi, maka saya akan melakukan imunisasi pentabio dan polio oral. Apakah Ibu bersedia? Baik, Dok. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang imunisasi ya, Bu. Iya, Dok. Imunisasi adalah memberikan vaksin, bakteri atau virus hidup dilemahkan atau mati, atau komponen, atau toksoid. Cara pemberian dengan disuntikkan atau diteteskan ke dalam mulut. Tujuan untuk merangsang kekebalan tubuh penerima, namun dapat menimbulkan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Polio OPV adalah vaksin polio oral yang berisi virus hidup yang sudah dilemahkan atau live attenuated. Pemberian OPV secara oral akan menimbulkan infeksi ringan dan merangsang terbentuknya kekebalan terhadap virus polio. Cara pemberian diteteskan di mulut anak ibu sebanyak 2 tetes. KIPI, demam ringan sampai polio paralisis tetapi jarang terjadi.
Untuk pentabio, vaksin digunakan untuk pencegahan terhadap difteri, tetanus, pertusis atau batuk rejan, hepatitis B, dan infeksi Haemophilus influenza tipe B secara simultan. Pentabio diberikan dengan cara disuntikkan lewat intramuskular atau otot pada paha kanan anak ibu. Kipi, demam sampai syok anafilaktik tapi jarang terjadi. Baik Bu, setelah mendengarkan penjelasan singkat saya tadi, apakah Ibu tetap setuju untuk dilakukan imunisasi polio dan pentabio? Baik dok, tidak masalah. Baik, kalau begitu silakan tidurkan anak Ibu di bed. Baik dok. Pemberian vaksin pentabio. Yang pertama, baca nama vaksin, tanggal kadaluarsa, dan label halal kalau ada. Teliti kondisi vaksin apakah masih layak. Dilihat dari indikator VVM. Kemudian, amati apakah ada perbedaan bentuk vaksin yang terpapar panas atau beku dengan vaksin yang tersimpan baik selama kurang lebih 30-60 menit. Lakukan uji kocok atau shake test. Kemudian, apakah ada penggumpalan atau perubahan warna? Alat yang kedua yaitu alat suntik atau SPET. SPET yang digunakan adalah SPET 1 cc sekali pakai. Kemudian, alat ketiga yaitu bengkok. Kemudian sarung tangan, kemudian kasa steril. Lakukan teknik cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan imunisasi. Memakai handscoon. Mengambil vaksin pentabio. Ambil 0,5 mili. Kemudian perhatikan apakah ada gelembung. Jika tidak ada, tutup kembali ujung needle. Kemudian ganti ujung needle menggunakan needle yang baru untuk dilakukan injeksi. Tungkai bawah sedikit ditekuk dengan fleksi pada lutut. Cari trochanter mayor, femur, dan condylus lateralis dengan cara palpasi. Tarik garis yang menghubungkan kedua tempat di atas. Tempat suntikan vaksin ialah batas sepertiga bagian atas dan tengah pada garis tersebut. Bila tungkai bawah sedikit, maka lekukan yang dibuat oleh tractus iliotibialis menyebabkan garis bagian distal lebih jelas. Supaya vaksin yang disuntikan masuk ke dalam otot, pada batas antara sepertiga bagian atas dan tengah, jarum ditusukkan 1 jari di atas batas tersebut. Jarum harus membuat sudut 90 derajat. Lakukan disinfeksi daerah untuk injeksi menggunakan kapas dengan air steril. Masukkan vaksin dengan cepat. Amati reaksi pasca diberikan imunisasi. Membuang bahan habis pakai ke sampah medis. Lakukan cuci tangan setelah pemberian vaksin. Yang kedua adalah vaksin OPV atau polio oral. Baca nama vaksin, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Teliti kondisi vaksin apakah masih layak dengan warna indikator VVM.
Karena vaksin polio itu vaksin hidup dilemahkan yang disimpan di freezer. Kemudian, amati apakah ada perbedaan bentuk vaksin yang terpapar panas atau beku dengan vaksin yang tersimpan baik selama kurang lebih 30-60 menit. Lakukan uji kocok untuk menguji apakah vaksin sudah pernah beku atau belum. Perhatikan, adakah penggumpalan atau perubahan warna. Pasang dropper botol polio dengan benar. Lakukan teknik cuci tangan 6 langkah sebelum melakukan imunisasi. Memakai handscoon. Pemberian vaksin polio oral, yaitu dosisnya adalah 2 tetes atau 0,1 ml. Posisi pasien di pangkuan ibu. Kemudian tangan dan kaki difiksasi oleh ibu pasien dan dokter membuka mulut pasien. Kemudian teteskan vaksin polio 2 tetes. Amati apakah ada reaksi pasca pemberian vaksin polio. Buang handscoon ke dalam sampah medis. Lakukan cuci tangan setelah pemberian vaksin. Bu, imunisasi polio oral dan pentabiolnya sudah selesai. Jika nanti ada bengkak sedikit, Ibu tidak usah khawatir. Ibu bisa kembali ke saya jika dibuka suntikannya ada bengkak, nanah, atau jika adik demam lebih dari 38 derajat tetapi tidak turun dengan paracetamol. Jadwal selanjutnya saat usia 9 bulan adalah vaksin MR atau MMR. Baik dok. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada dok. Baik Bu, semoga tidak ada kipi ya Bu, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Sama-sama.